Loh, Mbak Grace, kok hari ini baju kita couple ya? Iya, baju kita sama. Iya nih. Adik-adik tahu enggak? Ini logo apa? Logo Superman. Oh iya. Kak Cynthia, kamu suka superhero apa? Aku sukanya Superman nih. Kalau Mbak Grace? Superman kan cowok, kan kita cewek. Jadi Supergirl berarti ya? Oh iya. Kalau Mbak Grace juga sama. Superman. Kenapa kok Mbak Grace suka Superman? Karena Superman membela yang lemah. Ya, Terus? ini sudah jam berapa ya? Udah jam 8 nih, yuk kita ajak adik-adik buat sekolah minggu yuk. Yuk kita panggil pemusiknya. Oke. Hari ini ada Mas Awang yang mengiringi gitar dan ada Kak Viko yang mengiringi kajon. Mari sama-sama kita pujikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari adik-adik kita tunduk kepala, kita berdoa. Diturunkan ya adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk pagi hari ini. untuk pagi hari ini. Kami sudah Kami sudah bangun bangun dalam keadaan dalam keadaan sehat. sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Dan sebentar lagi kami akan kami akan mengikuti mengikuti sekolah minggu. sekolah minggu. Kiranya Kiranya Tuhan sertai Tuhan sertai dari awal dari awal sampai akhir. sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kak Cynthia semangat ya. Semangat banget seperti pujian tadi ya Mbak ya. Kurasa Iya. bahagia. Nah, kita mau tes adik-adik Mbak biar makin semangat kita yel-yel kita Mbak. Oke. Ada sukacita hari ini? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 oe, oe. Sukacita, 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 oe, oe. Yeay! Ada semangat, Semangat dan kita banget. lebih semangat lagi. Kita sama-sama pujikan Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak.
Semangat belum adik-adik di rumah? Semangat. Semangat terus. Adik-adik, tiba saatnya kita bersama-sama mengucapkan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Mbak Kris, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Iya, caranya gimana Mbak Cynthia? Caranya buat adik-adik yang belum bisa ke gereja, nanti bisa menitipkan persembahan ke orang tua ya. Nanti orang tua bisa memasukkan ke dalam kotak bertuliskan persembahan sekolah minggu. Untuk persembahan pada pagi hari ini, kita bersama-sama memujikan nama Tuhan, Sungai Sukacitamu. Adik-adik, kita bersatu dalam doa, kita akan berdoa persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan pada kami, terlebih kepada kedua orang tua kami, melalui pekerjaan mereka sehingga kami dapat mempersembahkan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kiranya Engkau berkati persembahan pada pagi hari ini, supaya dapat untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Dan kiranya Tuhan sendiri akan memberkati setiap pribadi yang boleh mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kejujuran, kebijaksanaan, dan roh takut akan Tuhan. Dan kiranya Tuhan sendiri akan menyertai kami sekolah minggu pada saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Banyak dosa maupun kesalahan secara kami lakukan secara sengaja maupun tidak kami sengaja, kami mohon ampun. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami minta dalam tangan putra-Mu yang tunggal. Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Nah Mbak Grace, kita tadi kan udah memuji Tuhan, udah hukum kasih, udah persembahan. Sekarang kita mau ngapain nih Mbak? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira ini adik-adik yang bertugas, tahu enggak Mbak Cynthia? Siapa yo? Yang bertugas hari ini kita spesial juga. Spesial banget. Kira-kira adik-adik di rumah pada bisa nebak enggak? Siapa yang bawakan firman pagi hari ini? Yang membawakan firman pada pagi hari ini adalah Ibu Pendeta kita. Siapa? Ibu Pendeta Nike Lukitasari. Oke. Nah, untuk sebelum kita masuk ke firman, sama-sama kita mau pujikan Betapa Hatiku. Kau mengasihi
Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana keadaan kalian bersama dengan keluarga? Tetap sehat, semangat. Baik, pagi ini sebelum bersama-sama kita mendengarkan pengajaran Tuhan, Ibu mengajak kita semua mempersiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pagi hari ini kami mengucap syukur karena berlimpah kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan pengajaran-Mu. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan menolong setiap anak Tuhan yang pada hari ini mempersiapkan hati untuk mendengarkan pengajaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya kami dimampukan untuk memahami pengajaran-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Ibu bercerita tentang pengajaran Tuhan di hari ini, coba kalian sebutkan nama pahlawan-pahlawan perempuan di Indonesia. Ya, ada R.A. Kartini, ada Dewi Sartika, ada Cut Nyak Dien, ada lagi? Ya, mungkin masih ada, kalian bisa menyebutkan lagi. Nah, kenapa ya? Apa yang sudah mereka lakukan sehingga mereka bisa disebut sebagai pahlawan? Tentunya kalian mendengar kisah-kisah R.A. Kartini, Dewi Sartika, Cut Nyak Dien, dan para pahlawan perempuan Indonesia. Apakah mereka selalu membawa senapan masuk ke medan perang menembaki musuh? Tidak. Karena memang yang disebut pahlawan itu belum tentu mereka tidak harus membawa senapan masuk ke medan peperangan berperang melawan musuh. Tidak. Ada banyak hal yang bisa dilakukan sehingga orang bisa disebut sebagai pahlawan. Nah, pagi ini Ibu akan bercerita tentang seorang tokoh perempuan di dalam Alkitab yang juga disebut pahlawan. Ibu akan bercerita tentang Permaisuri Ester. Siapa ya Permaisuri Ester itu? Permaisuri Ester adalah seorang dari bangsa Israel. Bangsa Israel yang saat itu sedang dikuasai oleh Raja Ahasveros. Meskipun Permaisuri Ester itu sangat dikasihi oleh Raja Ahasveros, tetapi tampaknya tidak semua prajurit dari Raja Ahasveros itu juga mengasihi Permaisuri Ester. Karena mereka berbeda bangsa. Mereka tidak suka terhadap Permaisuri atau Ratu Ester ini dan juga bangsa Israel. Salah satu panglima Raja Ahasveros yang tidak suka dengan orang-orang Israel, tidak suka dengan Ratu Ester adalah Haman. Haman adalah panglima dari Raja Ahasveros. Apa yang tidak dilakukan Haman bagi orang-orang Israel? Haman mempunyai niat yang jahat, anak-anak. Haman ingin membunuh orang-orang Israel.
Nah, tetapi karena Tuhan Allah sangat mengasihi bangsa Israel, niat jahat Haman ini bisa kemudian diketahui oleh permaisuri Ester. Meskipun saat itu permaisuri Ester tinggal di istana karena dia memang seorang permaisuri raja, dia seorang ratu, dia tinggal di istana. Tetapi ratu atau permaisuri Ester ini mendengar ada niat jahat yang ingin membunuh, membinasakan bangsa Israel, bangsanya. Kemudian permaisuri Ester dengan penuh keberanian, dia mencoba menolong, berusaha berjuang menolong bangsanya. Dan karena Tuhan sendiri yang bekerja menolong bangsa Israel melalui ratu atau permaisuri Ester ini, justru kebalikannya, Raja Ahasveros yang juga mendengar niat jahatnya Haman menjadi murka. Kemudian justru Hamanlah yang akhirnya mendapatkan hukuman. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih yang bisa kita pelajari dari tokoh perempuan pahlawan bangsa Israel, permaisuri atau Ratu Ester ini? Ratu Ester meskipun dia seorang yang tinggal di istana, tetapi ia mau peduli terhadap bangsanya yang ada di luar istana. Ia mau menolong mereka. Meskipun ada ancaman juga yang harus dihadapi oleh Ester. Tetapi Ratu Ester tidak takut. Dia mau menolong bangsa Israel. Nah, anak-anakku, apakah sekarang kita yang masih kecil, anak-anakku yang masih kecil juga bisa menjadi pahlawan? Tentu bisa. Wah, belum Bu, nanti nunggu saya dewasa dulu. Tak jadi tentara dulu. Saya mau belajar pegang senapan dulu. Nanti saya baru jadi pahlawan. Tidak perlu. Tidak perlu menunggu lama kalian bisa jadi pahlawan. Kalian bisa menjadi pahlawan-pahlawan kecil di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pergaulan kalian bersama-sama dengan teman. Kalian bisa menjadi seorang pahlawan. Lalu ketika apa kalian bisa jadi pahlawan? Hal apa yang bisa kalian lakukan supaya kalian bisa menjadi pahlawan-pahlawan kecil di tengah keluarga? Dengan semangat yang kalian miliki, hati yang kalian miliki, mau membantu orang tua melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan di rumah, membantu teman-teman yang saat kalian jumpai sedang membutuhkan pertolongan. Itu hal-hal yang bisa kalian lakukan sebagai pahlawan-pahlawan kecil. Tidak perlu kalian menunggu jadi dewasa dulu. Tidak perlu kalian menunggu bisa pegang senapan dulu. Tidak perlu nunggu ada peperangan baru bisa jadi pahlawan. Tidak. Tetapi saat ini juga kalian bisa turut berjuang jadi pahlawan-pahlawan kecil di tengah-tengah keluarga. Bagaimana? Kalian siap menjadi pahlawan-pahlawan kecil? Siap! Itu artinya kalian siap untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kalian. Ibu, mama, papa, gitu ya. Teman-teman kalian, ada banyak sekarang yang bisa kalian bantu. Tetap semangat, percayalah Tuhan pasti menolong kalian semua. Amin.
Nah, gimana adik-adik firman hari ini? Terberkati semuanya ya. Amin. Mari sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sekolah minggunya udah selesai nih, Mbak. Iya, tapi jangan takut, besok minggu depan kita masih ada sekolah minggu online. Iya. Kita akan menutup sekolah minggu pada pagi hari ini dengan pujian segala Puji syukur. kita tetap jaga kesehatan. Tetap pakai masker. Dan sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.